Kita nggak saling kenal, tapi aplikasi cuaca sering bikin aku bingung. Untungnya beberapa orang sudah mengeceknya dan membagikan temuan mereka di internet. Ternyata persentase hujan yang kita lihat di aplikasi ini tidak benar-benar memprediksi kemungkinan hujan. Sebaliknya, itu memperlihatkan persentase area yang bersangkutan soal kemungkinan hujannya. Jadi, misalnya, jika ada 30% peluang di aplikasimu, artinya 30% areamu akan mengalami curah hujan. Namun, tidak semua aplikasi menggunakan rumus yang sama untuk menghitung probabilitas ini. Beberapa membuat perkiraan berdasarkan rumus yang jauh berbeda. Aplikasi ini memperhitungkan persentase keyakinan akan turun hujan dan persentase area yang akan mengalami hujan. Misalnya, jika ada 50% kemungkinan hujan di 80% dari area tertentu, kemungkinan hujannya 40%. Setiap kali kamu ke toko supermarket untuk membeli beberapa barang, kusarankan kamu pergi ke counter checkout mandiri jika tersedia. Dengan begini, kamu bisa menghindari keramaian dan membiarkan counter reguler dipakai orang-orang yang memang butuh bantuan dalam mengurus belanjaan mereka. Tapi kamu mungkin sadar bahwa beberapa counter pembayaran mandiri punya suara menyebalkan yang terus meneriakimu, mengulangi setiap tindakan yang kamu lakukan saat memakainya. Kalau kamu tidak suka suara berisik dan lebih suka memindai barangmu tanpa gangguan, ikuti saran ini. Di sana, di layar, kamu bisa menemukan tombol volume, atau mungkin ada variasi lain dengan tombol mute. Beres, selamat berbelanja dengan bahagia tanpa suara berisik. Kalau kamu ke supermarket untuk belanja mingguan, aku juga punya tips untukmu. Andai kamu lupa harus membawa koin untuk memakai troli besar. Kalau kamu punya kunci bulat di antara kunci-kuncimu, kamu bisa menggunakan bagian atasnya sebagai pengganti koin. Kamu tidak perlu capek-capek mengitari tempat parkir untuk mencari bantuan orang lain. Ada banyak hal lebih menarik yang bisa kamu lakukan dengan hand sanitizer selain menyingkirkan kuman dan bakteri. Sebagai permulaan, kamu bisa membersihkan kacamata hitammu dengan hand sanitizer yang dituangkan ke kain lembut, kalau bisa serat mikro. Mengingat kacamata sering berada di sekitar wajah, mata, dan hidung kita, sebaiknya kita membersihkannya secara rutin. Dan hand sanitizer kini tersedia di mana-mana. Kamu juga bisa menggunakan gel cair ini untuk menghilangkan noda cat atau menangani noda berminyak sebelum mencuci pakaian di mesin seperti biasa. Pastikan kamu memakai pembersih yang tanpa parfum dan pewarna untuk mencuci kain. Kamu juga bisa menggunakannya untuk membersihkan kaca spion dan jendela mobil karena hand sanitizer membantu melindunginya dari embun beku dan kabut. Selain itu, hand sanitizer bisa menjadi pengganti yang pas untuk membersihkan tumpahan di kursi mobil anak. Kalau gigitan nyamuk gimana? Yap, hand sanitizer juga bisa dipakai. Hand sanitizer juga bisa membantu mengatasi rasa gatal. Kamu juga bisa mendisinfeksi goresan kecil jika tidak punya kotak P3K. Botol Monster Prancis punya tutup yang bisa diklik saat dibuka lagi. Jadi jangan cemas, monstermu kering dan tersangkut di tutupnya. Pelembab bibir juga punya banyak kegunaan lain. Selain melembabkan bibir, kamu bisa memakainya untuk memperbaiki riasan jika maskaramu kena wajah. Kamu cuma perlu mengoleskan pelembab bibir ke noda ini dan menghapusnya. Untuk ini, pelembab bibirmu bertindak sebagai penghapus riasan. Apa kamu lupa memperbaiki manikurmu dan sekarang kutikulamu kering? Pelembab bibir bisa membantumu. Oleskan sedikit di dekat tepi kukumu dan pijat. Pelembab bibir juga bisa dipakai kalau kamu ingin mewarnai rambutmu lebih gelap. Untuk mencegah noda di kulit, oleskan sedikit pelembab bibir di sepanjang garis rambutmu agar pewarna rambutmu terserap olehnya dan mencegahmu mendapatkan bintik hitam yang menyebalkan. Sebelum menyemprotkan parfum, oleskan sedikit pelembab bibir di area yang ingin kamu semprot supaya aromanya bertahan lebih lama karena parfum lebih awet di kulit yang lembab. Ada produk lain di rumahmu yang sama bermanfaatnya, Cutex. Percaya deh, Cutex punya fungsi lebih banyak dibanding cuma mewarnai kukumu. Misalnya, kamu bisa memakainya untuk menjaga agar tali sepatumu tidak robek. Oleskan Cutex bening di ujung talimu supaya tidak terurai lagi. Cutex bening bisa membantu memperpanjang umur kacamatamu. Sekrup kecil itu lama-lama bisa makin longgar. Sekali lagi, oleskan sedikit Cutex bening di atas sekrup kecil itu untuk mengencangkan cengkeramannya lebih lama. Orang lain pun tak akan bisa melihatnya. Kamu bisa menggunakan Cutex sebagai pengganti lem jika batu mulia dari cincin atau kalungmu lepas.
setetes kuteks bening bisa menjadi solusi sementara sampai kamu bisa membawa perhiasanmu ke spesialis. Untuk cara merawat perhiasan, kamu mungkin tahu ada jenis logam tertentu yang bisa berkarat atau menghitam lebih cepat dibanding yang lain. Kabar baiknya, kamu bisa membuatnya lebih awet dengan mengoleskan lapisan tipis kuteks bening di atasnya. Kamu juga bisa menghindari warna hijau yang terkadang membekas karena perhiasan di kulitmu. Pernah coba menghilangkan bekas lem dari label di wadah dan akhirnya malah makin berantakan? Yap, kita semua pasti pernah mengalaminya. Tapi ada metode mudah yang bisa kamu pakai dan pastinya mudah dijangkau. Salah satunya adalah dengan memakai minyak goreng standar seperti minyak sayur atau minyak canola. Kamu bahkan bisa memakai selai kacang atau mayones. Yang perlu kamu lakukan cuma mengoleskan zat secara merata di atas bekas lem. Biarkan selama sekitar 1 jam lalu bersihkan. Kalau kamu ogah buang-buang makanan, kamu bisa pakai cara ini. Gunakan pengering rambut. Arahkan panasnya dengan lembut ke label yang ingin kamu cabut dan label itu akan lepas dengan mudah. Berhati-hatilah supaya wadah plastik atau kacanya tidak terlalu panas karena kamu bisa merusaknya. Kita semua menggunakan Google hampir untuk apa saja akhir-akhir ini. Tapi aku yakin punya beberapa rahasia kecil yang belum pernah kamu dengar. Misalnya, fakta bahwa ada game bawaan yang tersedia kalau kamu bosan, seperti Tic-Tac-Toe misalnya. Cukup ketik Tic-Tac-Toe di search bar dan kamu bisa bermain lawan Google. Permainan ini punya banyak strategi dan selalu ada kemungkinan seri. Tapi ini adalah cara yang simpel untuk menghabiskan waktu berjam-jam kalau punya banyak waktu luang. Ada juga permainan rahasia yang tersembunyi di Google Chrome kalau kamu memakai browser ini. Bahkan ada kelebihannya, masih bisa dimainkan tanpa internet. Ingat dinosaurus kecil yang muncul setiap kali Google Chrome-mu gagal membuka halaman tertentu? Ternyata kamu bisa mengeklik dino ini dan bermain sebentar sambil menunggu internetmu kembali menyala. Kalau kamu ingin tahu tentang game ini, ketik chrome.2/dino di address barmu. Enter, lalu tekan spasi untuk mulai bermain. Game kecil ini ternyata dimainkan sekitar 270 juta kali tiap bulannya. Aku jadi bertanya-tanya, orang-orang memakainya pas emang gak ada internet atau emang suka game ini? Bukalah buku apa saja dan kamu bisa melihat setidaknya 1 atau terkadang lebih dari 1 halaman kosong di depan atau belakangnya. Penjelasan halaman kosong misterius ini terletak pada bagaimana halaman dikelompokkan sebelum printer industri melipat dan memotong kertas untuk merakit buku. Kelompok halaman ini disebut signature di bagian industri. Jumlahnya bervariasi antara 4 halaman sampai 32 atau bahkan 64. Tapi jumlahnya harus bisa habis dibagi 4. Jika bukumu panjangnya 200 halaman, kertasnya mungkin pas. Tapi jika hasil akhirnya adalah angka ganjil seperti 211, kemungkinan besar akan ada halaman sisa berupa signature tadi.